Materi kali ini tentang pengembangan usaha peternakan dengan pola integrasi pakan. Ya, pola integrasi ternak dengan tanaman pangan, perkebunan, dan hutan tanaman industri. Sebagai pendahuluan, ya, bagaimana pola integrasi pakan tersebut, yaitu bahwa usaha peternakan itu perlu didukung ketersediaan pakan. Bahan pakan ada yang merupakan sumber energi dan ada pula bahan pakan sumber protein. Kita bisa merujuk kembali kepada kelas-kelas bahan pakan internasional. Jadi bahan pakan ada yang merupakan sumber energi dan ada pula ya bahan pakan sumber protein. Kita bisa melihat kembali pada materi kelas-kelas bahan pakan internasional. Ya, di situ dikelaskan bahwa ada bahan pakan dengan definisi tertentu merupakan sumber energi dan ada pula bahan pakan yang merupakan sumber protein. Bahan pakan berserat seperti rumput, jerami padi, pucuk tebu, kulit buah kakao, dan byproduct pertanian tanaman pangan lain yang sudah dipanen tanaman pangannya dipanen hasilnya untuk konsumsi manusia, itu merupakan bahan pakan yang bisa dan biasa dimanfaatkan untuk ternak ruminansia seperti sapi, domba, atau kambing. Pemanfaatan byproduct pertanian sebagai bahan baku industri pakan ternak akan merupakan peluang dalam pemanfaatan sumber daya pakan lokal. Jadi ada pendekatan dengan singkatan LEISA, LEISA ya, Low External Input Sustainable Agriculture ya, bahwa setiap hektar lahan pertanian itu dapat menghasilkan pakan untuk memelihara sapi sebanyak 2-3 ekor per hektar. Ya. Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi input dari luar yang rendah ya, melalui pertanian berkelanjutan. Ya, karena integrasi tadi. Dalam hal ini ternak sapi berperan sebagai pabrik kompos dengan bahan baku limbah tanaman ya. Limbah tanamannya kan dimakan oleh sapi ya, dan pada akhirnya kompos yang dihasilkan dari sapi tersebut ya, kotorannya dapat dipergunakan sebagai bahan pupuk organik bagi tanaman. Pendahuluan kita lanjutkan ya, dalam upaya meningkatkan populasi ternak dengan biaya produksi yang layak ya, dengan biaya produksi yang harapannya tidak terlalu besar, maka pendekatan pola integrasi ternak dengan tanaman pangan, perkebunan, dan hutan tanaman industri ini mestinya layak untuk dikembangkan baik secara teknis, ekonomis, maupun sosial. Salah satu kunci keberhasilan dari pola ini adalah tidak ada bahan yang terbuang ya. Jadi kotoran untuk pupuk untuk tanaman dimakan ternak ya, berputar begitu ya, serta pemanfaatan inovasi secara benar dan efisien. Melalui penerapan pola integrasi tanaman dan ternak melalui pendekatan Low External Input Sustainable Agriculture ini atau LEISA ini diharapkan akan mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing. Mari kita lihat apa sajakah jenis rumput dan limbah atau byproduct pertanian yang dapat diolah sebagai pakan ternak. Jenis rumput dan limbah pertanian yang dapat diolah sebagai pakan ternak itu untuk limbah pertanian contohnya seperti jerami padi, jerami kedelai, limbah nanas, itu memiliki kandungan gizi yang bervariasi dan dapat diformulasikan sebagai pakan ternak. Untuk legum contohnya kaliandra, turi, dan lamtoro. Untuk rumput contohnya rumput unggul, misalnya rumput gajah mini, rumput odot, rumput raja, dan juga rumput alam. Antara lain
rumput lapangan, rumput pahitan, Tithonia diversifolia, alang-alang atau ilalang, atau sering disebut Gorgon grass atau spear grass atau Imparata cylindrica, kemudian rumput jembelan, Syzygium cumini, dan lain-lain. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tidak hanya yang tertulis di sini, tapi tidak semuanya sering dipergunakan dan juga belum tentu banyak terdapat di lapangan. Sehingga untuk lebih jelasnya, mari kita amati bagan berikut ini. Pada bagan berikut ini kita bisa melihat jenis-jenis bahan pakan untuk pakan ruminansia yang cukup jelas ya, saya kira, untuk menggambarkan. Jadi di sebelah kiri itu ya, berwarna merah, pakan ruminansia itu dipecah menjadi dua bahan pakan pokok, yaitu bahan pakan hijauan dan bahan pakan konsentrat. Untuk bahan pakan hijauan ya, itu terdiri dari rumput, leguminosa, dedaunan atau ramban, dan juga limbah. Rumput contohnya ada rumput lapangan, rumput raja, rumput gajah, kolonjono, rumput benggala, dan lain-lain. Untuk leguminosa contohnya adalah lamtoro, turi, gliriside, kaliandra ya. Kemudian ada untuk dedaunan atau ramban, contohnya daun nangka, daun pisang, pepaya, daun ketela pohon, dan lain-lain. Kemudian untuk limbah adalah hasil byproduk tanaman pertanian, yaitu jerami padi, jerami jagung, jerami kacang tanah, atau rendeng. Kemudian kelompok kedua yaitu bahan pakan konsentrat, itu adalah dipecah dua menjadi energi dan protein. Untuk bahan pakan sumber energi itu contohnya dedak, ketela, polar, jagung, sorghum, tetes tebu. Lalu untuk protein contohnya adalah bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa, bungkil sawit, bungkil biji kapuk. Dari bagan ini bisa kelihatan bahwa sebenarnya jenis-jenis bahan pakan ruminansia itu cukup banyak ya. Jadi bisa menggunakan rumput, legum, dedaunan, limbah pertanian. Kemudian ada juga bahan pakan ini ya, sumber energi dan sumber protein ini yang sebenarnya juga merupakan banyak juga yang merupakan byproduct, misalnya seperti dedak gitu ya. Kemudian ada juga bungkil, yang sebenarnya itu semua merupakan hasil turunan dari industri yang berhubungan dengan tanaman pertanian. Nah, selanjutnya di tabel berikut ini kita bisa melihat nilai gizi dari rumput dan daun legum ya, sebagai salah satu dari kelompok bahan pakan ruminansia. Kita bisa lihat di sini rumput itu di sini dicontohkan ada 3, yaitu untuk rumput raja, rumput lapangan, dan rumput ilalang atau alang-alang. Barangkali mungkin ada yang bertanya-tanya, itu ada rumput ilalang atau alang-alang ya? Benar sekali. Jadi alang-alang itu termasuk dalam kategori rumput, dan ini bisa digunakan sebagai pakan ruminansia juga ya. Jadi jangan salah ya, bukan berarti alang-alang itu tidak bisa digunakan sebagai pakan, sangat bisa sekali, meskipun memang kandungan gizinya bisa kita lihat di sebelah kanan ya. Itu untuk protein kasarnya, kalau dibandingkan rumput raja dan rumput lapangan saja dia sudah sangat jauh ya kalahnya. Rumput raja 10%, rumput lapangan 12,4, sementara alang-alang hanya 6,3. Ini pun saya yakin adalah rumput alang-alang yang masih muda, karena kalau sudah tua protein kasarnya paling-paling hanya berkisar 4%. Tapi sebagai bahan pakan ruminansia dia bisa digunakan meskipun memang kualitasnya rendah. Kemudian serat kasar bisa dilihat sebelah kanannya, untuk alang-alang tinggi sekali ya. Kemudian di bawah berikutnya adalah rumput raja, lalu paling rendah adalah rumput lapangan.
Kalau dilihat dari TDN-nya ya cukup lumayan juga, 54 ya, meskipun tergolong rendah, tapi saya kira masih dalam kategori yang cukup lumayan. Kemudian untuk kacang-kacangan di sini dicontohkan dalam toro dan Glirsidia ya. Itu ada proteinnya untuk lam toro 19,1, Glirsidia adalah 23,5. Dengan protein yang tinggi seperti ini, Glirsidia contohnya bisa jadi bahan pakan sumber protein juga. Kalau dilihat TDN-nya atau total digestible nutrient atau nutrisi yang dapat dicerna atau energi, lam toro dan Glirsidia itu cukup tinggi, 69,1 dan Glirsidia 62,6. Nah, kemudian di tabel berikutnya kita bisa melihat nilai gizi dari limbah pertanian. Di sini contohnya cukup lengkap ya, ada jerami padi bagian atas, ada jerami padi bagian bawah, dan ada jerami kacang tanah ya, limbah dari panen kacang tanah, jerami jagung ya, jadi bagian tanaman jagung tanpa buah, kemudian daun kacang benguk, daun kacang panjang, dan daun kacang kedelai. Untuk jerami padi bagian atas bisa dilihat bahwa protein kasarnya lebih tinggi, 7,2, dan jerami padi yang bagian bawah lebih rendah, 5,7% untuk protein kasar. Kemudian untuk serat kasar juga bisa dilihat bahwa lebih tinggi di jerami padi bagian bawahnya, 43,2. TDN-nya cukup rendah ya, 38,2 dan 38,5. Tapi memang ini adalah bahan pakan sumber serat, jadi tidak masalah dengan TDN seperti itu. Kemudian untuk jerami kacang tanah kita bisa lihat bahwa untuk protein kasarnya cukup tinggi, 13,4, jerami jagung 6,8. Kalau kita lihat di sini tidak jauh berbeda dengan protein kasar misalnya pada rumput alang-alang ya. Tapi bukan berarti ini tidak bisa digunakan. Kemudian kita bisa lihat di serat kasarnya. Memang kalau serat kasar yang mirip dengan jerami alang-alang adalah jerami padi bagian bawah, itu serat kasarnya sampai 43,2. TDN-nya bahkan kalau dilihat TDN-nya lebih rendah daripada alang-alang ya. Jadi saya kira tapi ini ada jerami padi dalam kondisi segar ya, jadi belum diolah sama sekali, meskipun tetap bisa juga digunakan sebagai pakan. Untuk daun kacang benguk, daun kacang panjang, dan daun kacang kedelai bisa kita lihat bahwa protein kasarnya rata-rata cukup tinggi ya, kecuali daun kacang kedelai yang hanya 6,8, yang lainnya adalah 17,2 untuk kacang benguk, dan kacang panjang 20,4. Kemudian untuk TDN-nya juga lumayan tinggi, untuk kacang benguk 65,3, daun kacang panjang 58,1, daun kacang kedelai 49,7. Jadi memang ini adalah gambaran dari limbah pertanian ya, seperti ini. Dan untuk nilai gizi daun-daunan, pada tabel berikut ini, maka bisa kita lihat untuk daun pisang itu protein kasarnya 14,1, daun beringin 11,1, daun sambi 16,3, daun mahoni 11,1, daun sawo 17,5, daun jambu air 10,9, daun nangka 12,9, dan pepaya 18,8. Untuk serat kasarnya di sini kita bisa lihat bahwa yang tertinggi adalah daun beringin ya, 33,0, yang lainnya di bawahnya. Yang terendah itu adalah daun pepaya dengan serat kasar 19,0. Kemudian untuk TDN rata-rata cukup tinggi, yaitu paling rendah 52, sedangkan yang tertinggi adalah 70%, itu pada daun pepaya. Jadi untuk daun-daunan nilai gizinya relatif cukup tinggi ya, proteinnya rata-rata udah bersaing dengan rumput unggul, dan TDN-nya juga cukup baik ya, di atas 50% semuanya,
dan bahkan ada yang lebih dari 60%, yaitu 70%. Nah, sekarang kita akan membahas di slide berikut ini tadi ya, tentang rumput alang-alang yang merupakan salah satu bahan pakan yang bisa digunakan untuk ternak ruminansia. Jadi sudah ada penelitian ya, ini oleh Bapak Rusdi tahun 2017. Beliau membuat rangkuman hasil-hasil penelitian tentang potensi rumput alang-alang atau ilalang atau cogon grass atau spear grass ya, nama latinnya Imperata cylindrica, sebagai pakan ternak. Ya, ini kutipan memang sengaja masih dalam bahasa Inggris supaya bisa ditangkap maknanya secara lebih pas ya. Jadi bisa diterjemahkan sendiri, tapi saya akan coba sedikit terangkan ya. The shortage of feed, particularly during the dry season, is one of the major factors limiting the productivity of livestock in the tropics. Jadi kekurangan pakan ya, umumnya ya, khususnya selama musim kering, adalah salah satu faktor utama yang membatasi produktivitas ternak di negara tropis. Imperata is a natural grass of which control is very difficult, but shows the potential to alleviate the problem because it is drought resistant and has a high nutritive value when it is young. Nah, ini yang menarik, bahwa dinyatakan bahwa rumput ilalang atau rumput alang-alang itu adalah rumput alam, natural grass ya, yang susah sekali dikontrol ya. Control is very difficult ya, tapi menunjukkan potensi untuk dapat mengatasi problem kekurangan pakan selama musim kemarau. Sebab alang-alang ini tahan kekeringan ya, kuat ya, dalam kondisi tidak ada air itu dia masih mampu tumbuh, dan sebenarnya memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi saat dia masih muda. Nah, berarti kan bagaimana kita bisa memanfaatkan alang-alang di saat dia masih muda. The crude protein content of Imperata harvested at various cutting intervals and different growth stage are presented in table 1. Ada di next slide ya. Jadi kandungan protein kasar dari alang-alang ini yang dipanen pada berbagai cutting interval atau interval pemotongan ya, jadi berbagai umur, pada berbagai growth stage, jadi berbagai umur ya, berbagai umur dipresentasikan di tabel 1. Range of protein content of Imperata varied from 4 to 11.58% with the mean around of 7%. Jadi kandungan proteinnya alang-alang itu ya bervariasi dari terendah 4% hingga tertinggi 11,58%. Dengan rata sekitar 7% protein kasar. Menurut saya ini cukup tinggi. The highest crude protein content was obtained when the grass was harvested at short interval, and the lowest crude protein content obtained when harvested at the flowering stage. Jadi protein kasar tertinggi itu didapatkan saat rumput alang-alang dipanen pada interval yang pendek ya. Jadi dia masih muda dipotong, itu protein kasarnya paling tinggi, dan protein kasar akan menjadi paling rendah ya, itu didapatkan kalau dipanen saat stage flowering stage, jadi masa berbunga, jadi dia sudah berumur. Nah, si slide berikutnya ini tabel 1, growth protein content of Imperata cylindrica at various cutting interval. Jadi di sini bisa dilihat ya rangkuman dari beberapa referensi dari Codoka, Arvansus, Rusdi, KB, Nasrullah, Bamik, Boye, Takur, Das,
dan ten donkeng ya. Di sini di bagian kolom kiri itu adalah crude proteinnya dalam satuan persen. Bisa dilihat di situ pada cutting interval 2, 4, 6 minggu ya berturut-turut itu menghasilkan crude protein 9,8, 7 dan 6. Jadi pada cutting interval 2 minggu itu bisa didapatkan crude protein 9,8 itu di negara Papua New Guinea. Kemudian crude protein 8,5 dan 6,7 itu cutting intervalnya 20 hari dan 40 hari ya, sekitar 3 minggu sampai ke mungkin hampir 5 minggu ya. Itu negara yang tidak ada, tapi ini menurut Vansus tahun 94. Kemudian ini ada juga yang menghasilkan crude protein antara 5,93 dan 11,58. Ini yang tertinggi ya. Itu cutting interval 75 hari itu untuk 5,93, dan pada cutting interval 25 hari itu sekitar ya 3 minggu itu menghasilkan 11,58%. Itu negaranya adalah di Jepang oleh Pak Rusdi tahun 95. Kemudian ada juga yang mendapatkan crude protein 9,5 ya. Itu 4 kali pemotongan dalam 6 bulan di Bangladesh. Kemudian ada yang crude proteinnya hanya 4 ya. Itu pada heading stage di Indonesia oleh Pak Nasrullah. Lalu 5,9 dipanen saat musim hujan dan musim kering di Nigeria. Itu cuma 5,9 ya, dan seterusnya. Ada yang daun masih baru new leaves di Nepal itu 7,2, dan sebagian dari tanaman yang terkonsumsi ya, yang bisa dikonsumsi ya, mungkin inisialnya edible portionnya ya, itu start 7 itu di India. Kemudian ada juga yang mendapatkan crude protein juga 4, hanya 4, itu adalah sebelum atau menjelang berbunga ya, before flowering ya, itu di Kamerun. Artinya apa? Di sini bisa kita lihat bahwa berkisar antara 4 sampai 11,58. Dan ini di negara-negara tropis kelihatannya berkisar antara 4 sampai sekitar 9. Ya. Sementara yang di negara 4 musim seperti Jepang itu bisa sampai 11,58, bahkan itu dipotongnya sudah umur 3 minggu, 25 hari. Jadi mungkin yang bisa mendekati situasi di Indonesia adalah yang penelitian yang ada di negara tropis ya. Jadi mungkin antara 4 hingga 9,5. Tapi saya kira ini juga sudah cukup layak ya untuk digunakan sebagai pakan ternak. Hanya tergantung kita menyikapinya bagaimana. Tentunya tidak mungkin digunakan sebagai pakan tunggal. Tentu kita harus menambahkannya dengan bahan pakan yang lain. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Most of the literature ya, sesuai tabel tadi, reporting live weight gains of animal grazing imperata pasture came from studies undertaken in Southeast Asia. Jadi kebagian besar literatur itu yang melaporkan tentang pertambahan berat badan hidup ya, berat badan hidup ternak yang merumput tanaman alang-alang ini itu didapatkan dari hasil penelitian yang ada di Asia Tenggara ya. As animal feed, imperata has a low nutritive value, especially with advancing maturity. So it is not surprising that productivity of animal grazing imperata pasture is also low. Jadi sebagai pakan ternak memang kandungan nutrisinya rendah ya, terutama saat dia sudah dewasa ya, sudah berbunga atau menjelang berbunga. Jadi ini tidak mengejutkan bahwa produktivitas ternak yang hanya makan alang-alang itu memang juga rendah. Kemudian replacement with improved species or supplementation with concentrates or legume of forage has significantly improved animal production. Jadi penggantian alang-alang dengan spesies rumput unggul atau penambahan suplementasi dengan konsentrat atau legum ya, ditambahi legum, jadi tetap diberikan alang-alang tapi diberi konsentrat, atau juga alang-alang ditambah legum, itu ternyata secara signifikan meningkatkan produksi ternak. Jadi memang kalau kita mau menggunakan rumput alang-alang itu bisa, tapi memang seharusnya ditambahkan bahan pakan lain ya,
antara lain konsentrat atau legum, atau jika memang tidak dalam kondisi terpaksa ya kita ganti, jadi tidak menggunakan alang-alang tapi menggunakan rumput yang lain. Tapi misalnya adanya itu bisa tetap kita gunakan, cuma harus ditambahkan konsentrat atau legum. Di Afrika, the growth of cattle grazing imperata pasture was low. Ya. Jadi di Afrika itu pertambahan berat badan atau pertumbuhan ternak yang hanya makan imperata itu rendah, hanya 26,6 kilo per hektar tiap tahun, ya. Tapi bisa ditingkatkan menjadi 174,8 kg per tahun jika disuplementasi atau ditambahi pakannya dengan Lecaena leucocephala. Ya. Bagaimanapun, ya, this animal production from imperata atau legume pasture mixture was much lower, ya. Bagaimanapun memang setelah ditambahi dengan tadi, ya, legum, misalnya Lecaena leucocephala tadi juga memang lebih rendah, ya, dibandingkan, ya, dengan kalau ternak tadi diberi rumput gajah digabung dengan sentro, ya, yang bisa menghasilkan 474 kg per hektar per tahun. Tapi kan setidak-tidaknya kalau memang tidak tersedia rumput gajah, ya, setidaknya kita tetap bisa menggunakan rumput ya alang-alang sebagai pakan, dan terbukti dengan penambahan legum tetap bisa cukup lumayan, tidak terlalu rendah, ya. Meskipun memang di situ dilihat ya sepertiganya, ya, hanya sepertiga dari kalau menggunakan pakan rumput gajah dan sentro. Besides supplementation with legume forage, the growth of cattle could be improved by supplementation with protein bypass source such as copra meal and readily fermentable carbohydrate source such as molasses. Jadi selain disuplementasi dengan legum, ya, pertumbuhan ternak bisa ditingkatkan dengan suplementasi dengan menggunakan pakan yang bersifat protein bypass, seperti misalnya bunggil kopra dan readily fermentable carbohydrate, jadi karbohidrat yang sudah terfermentasi, ya. Contohnya adalah molasses. Jadi bisa ditambahkan molasses atau bunggil kopra, itu sudah bisa meningkatkan pertumbuhan ternak yang diberikan pakan basal berupa rumput alang-alang. Sehingga bisa kita simpulkan, ya, karena sungguhnya penelitian sudah cukup banyak, ya, bisa kita cari sendiri juga bagaimana potensi alang-alang sesungguhnya. Dari review ini, ya, affirm the earlier finding of the limited production potential of imperata as animal feed compared to improved grass or legume forages, ya. Jadi ini review ini sudah bisa melihat potensi produktivitas dari imperata sebagai pakan ternak, ya, dibandingkan dengan rumput unggul atau legum. Nah, before practical and cheap methods of replacing imperata with improved forage species are available, improving animal productivity from this grass can be attained by regulating cutting interval, supplementation with concentrates, or oversowing with legume forages. Jadi, ya, sampai, ya, kita bisa menggantikan imperata dengan rumput unggul, ya. Pada saat kita belum bisa menggantikannya, pada saat rumput unggul belum tersedia dan kita terpaksa memberikan pakan dengan adanya alang-alang, mungkin karena memang kondisi kekurangan pakan di musim kemarau, kita tetap bisa meningkatkan produktivitas ternak dengan menggunakan pakan basal alang-alang dengan menambahkan konsentrat atau juga legum atau mengatur cutting interval. Jadi kita berusaha untuk memanennya saat masih muda. Ya, kalau lihat dari tadi mungkin sekitar paling tidak maksimal 25 hari, ya, untuk mendapatkan protein kasar yang tinggi, mungkin antara sekitar 9,5 sampai 11%, harapannya seperti itu. Kemudian introduction of 3 legume forages into imperata grassland also is preferable because it can provide high quality forage to animal and in the long term and can control imperata growth by providing shade. Jadi pengenalan legum, pohon-pohonan legum
ke areal padang rumput alang-alang itu disukai ya, atau preferable, diinginkan ya, sebab itu tadi ya, maksudnya penambahan rumput-rumput, pohon-pohon legum tadi dapat menyediakan high quality forage, dapat menyediakan hijauan yang berkualitas tinggi untuk ternak ya, dan dalam jangka panjang itu dapat juga membantu mengontrol atau mengurangi populasi dari alang-alang yang tumbuh dengan adanya naungan dari pohon-pohon legum tadi. Jadi dengan penambahan atau introduksi pohon-pohon legum pada areal yang banyak alang-alang, itu selain bisa legumnya tadi bisa digunakan sebagai suplementasi, juga pohon legum tadi bisa, karena ada menyediakan naungan, karena dia menaungi lahan tadi, bisa mengontrol atau mengurangi jumlah alang-alang yang tumbuh. Jadi itu manfaatnya ada dua ya, jadi mengurangi alang-alang sebagai gulma, tapi juga bisa misalnya tetap menggunakan alang-alang sebagai pakan. Legum tadi bisa digunakan juga sebagai pakan tambahan yang bisa membantu meningkatkan produktivitas ternak. Sekarang kita beralih ke pengantar konservasi HMT. Apa sih pentingnya konservasi? Ya. Mengapa ada teknologi konservasi HMT? Pengantar berikut ini semoga bisa memberikan sedikit pemahaman tentang teknologi konservasi hijauan makanan ternak yang telah populer di Indonesia. Memang kita perlu pengantar ya, karena kadang-kadang di Indonesia itu memang konservasi itu belum begitu populer ya, kecuali beberapa metode saja, metode konservasi saja. Tidak semuanya diterapkan atau diterapkan secara luas di Indonesia. Jadi harapan saya dengan adanya penjelasan berikut ini, itu kita bisa mengubah ya mindset ya, bagaimana sesungguhnya konservasi HMT itu dan apa manfaatnya bagi kita semua sebagai peternak. Jadi tidak disalahpahami ya, dengan mempelajari sejarahnya sedikit barangkali begitu, kemudian kita mengetahui manfaatnya, lalu bagaimana kita mencari solusi untuk bagaimana bisa menerapkan, dan dengan demikian bisa memotivasi juga bagi peternak agar bisa memanfaatkan ini secara optimal. Jadi tidak sekedar istilahnya ada pengetahuan kemudian mencoba menerapkan, tapi kalau memang dirasa tidak cocok kan tentunya akan ditinggalkan. Sehingga bagaimana kita bisa mensikapi teknologi ini sampai pada tahap dimana kita mengetahui kita itu sungguhnya membutuhkan atau tidak. Nah, dengan demikian nanti kalau memang menerapkan itu memang kita tahu betul yang kita membutuhkan, kita mengetahui manfaatnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui cara melakukan, tapi juga mengetahui mengapa kita melakukan, sehingga motivasinya lebih tinggi. Baik, langsung saja kita coba di slide berikutnya. Jadi konservasi HMT ya, ini pustakanya adalah dari Sakti tahun 2018, bahwa dalam peternakan tentunya tadi sudah disebutkan bahwa pakan merupakan bagian yang penting, meskipun bukan satu-satunya, yaitu manajemen juga pemberian juga penting, manajemen pemberian juga penting. Tapi di sini jika kita melihat ke aspek pakan, maka ketahanan pakan itu bukan melulu soal sukses menyediakan pakan, jadi bukan sekedar ada, tetapi juga soal kemampuan bertahan menghadapi segala kemungkinan. Bagaimana kita bisa bertahan untuk tetap menyediakan ya. Jadi bukan sekedar menyediakan, tapi itu dari mana kan gitu. Kalau bisa kita tuh bertahan, memang mampu menyediakan dari apa yang kita punya, bukan sekedar membeli dan sebagainya. Jadi di situ bukan ketahanan namanya. Kalau kita hanya mengambil dari daerah lain, sesungguhnya kita tidak punya kemampuan untuk menyediakan. Kita cuma mampu mengadakan saja, tapi tidak betul-betul mampu menyediakan. Nah, di sini pentingnya adalah bagaimana mampu bertahan menghadapi segala kemungkinan. Kita mengoptimalkan apa yang sudah ada di tempat kita sehingga bisa lebih efisien, baik secara
pembiayaan maupun juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Di sini kita membahas dulu mengenai salah satu bentuk konservasi HMT, yaitu teknologi silase ya. Kalau mendengar kata teknologi silase memang bukan sebagai penemuan yang kekinian ya. Puluhan tahun yang lalu teknologi ini sudah diperkenalkan, khususnya di negara-negara subtropis dengan 4 pola musim ya. Mengapa demikian? Karena bagi mereka silase hijauan pakan bagi ruminansia itu adalah keniscayaan untuk ketahanan pakan di musim dingin, di mana sulit ditemukan cadangan pakan hijauan di lahan yang tertutupi salju. Jadi di musim dingin silase ini merupakan salah satu solusi yang tidak bisa dihindari lagi buat mereka ya. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas apa perbedaannya dengan negara kita yang tidak memiliki pola subtropis ya, tidak memiliki 4 pola musim. Jadi kita hanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di Indonesia, teknologi silase atau yang biasa disebut hijauan pakan fermentasi ya, telah banyak didengungkan sebagai solusi mengatasi kerawanan hijauan di musim kemarau ya. Jadi sudah banyak, sangat banyak malah literatur maupun event-event ya yang mendengungkan silase sebagai salah satu solusi mengatasi kerawanan hijauan di musim kemarau. Nah, masalahnya adalah realita di lapangan hingga kini ya jarang ditemukan ya peternak dan kelompok peternak yang secara masif memproduksi silase sebagai kebutuhan pokok untuk mempertahankan ketahanan pakan. Bahkan banyak di antara mereka yang berpikir negatif ya, seperti saya singgung di materi saya yang lalu ya, bahwa kadang-kadang beranggapan bahwa produktivitas ternak menurun karena kesalahan dari pakan itu sendiri. Jadi mereka tidak melihat bagaimana manajemen mereka memberikan. Kalau namanya sumber serat, kemudian berharap hanya dengan pakan seperti itu saja sudah bisa tinggi produktivitasnya, itu saja tidak mungkin. Kita akan tetap saja harus menambahkan bahan pakan lain yang lebih tinggi kualitasnya, ya kan? Nah di sini bahkan karena ya mungkin realita ini bisa terjadi karena tadi itu ya mungkin persepsi negatif terhadap pakan fermentasi, bisa juga ada hal-hal lain yang akan kita bahas kali ini ya. Yang intinya adalah realitanya jarang ditemukan peternak atau kelompok peternak yang memproduksi silase sebagai kebutuhan pokok. Lalu berbagai penyuluhan yang telah diberikan pada mereka dari tahun ke tahun itu memang belum diimplementasikan secara berkesinambungan. Nah di sini ya, ini selain tadi ada persepsi negatif, ini ada penyebab lain diperkirakan menjadi penyebab tidak diimplementasikannya teknologi konservasi tadi. Hal ini bisa jadi disebabkan karena kekayaan sumber daya alam di Indonesia ya. Berbagai jenis hijauan pakan mudah ditemukan dan tumbuh subur, bahkan beberapa daerah disebut sebagai lumbung pakan hijauan. Ini benar sekali. Saya bahkan di beberapa kesempatan memang mendapatkan daerah tertentu itu di musim kemarau tetap bisa dengan mudah mendapatkan hijauan ya, segar. Sehingga memang wajar kalau mereka memang tidak melihat arti penting konservasi hijauan. Ini kan berbeda sekali dengan di negara subtropis yang di musim dingin memang tidak mungkin mendapatkan hijauan segar. Nah kemudian bahkan kondisi kekeringan di musim kemarau pun di Indonesia dianggap masih aman, karena masih bisa ditemukan beberapa spesies tanaman tahan kering seperti lamtoro misalnya ya, salah satunya, serta masih cukupnya suplai hijauan yang didatangkan dari daerah lumbung pakan hijauan. Jadi beranggapan bahwa aman, karena misalnya dari daerah tertentu itu tidak ada hijauan segar, mereka membeli dari daerah lain yang tadi di musim kemarau masih cukup banyak ya. Sehingga bisa dimengerti bila masyarakat masih enggan memproduksi silase terus-menerus sebagai kebutuhan karena menambah rutinitas pekerjaan dan biaya produksi mereka ya. Jadi belum merasa itu bagian yang penting dari proses produksi ternak ya. Berbeda dengan masyarakat peternak, industri peternakan ruminansia ya, yang sudah besar ya, itu kerap memanfaatkan teknologi silase untuk efisiensi produksi pakan. Jadi buat mereka teknologi silase itu dibutuhkan untuk efisiensi ya. Dan
dengan demikian bisa meningkatkan keuntungan mereka. Ya, ada beberapa industri peternakan yang memang 100% memanfaatkan ini, jadi tidak pernah menggunakan pakan segar, tapi menggunakan silase, tentunya tidak sebagai pakan tunggal, tapi menggunakannya sebagai sumber serat saja. Limbah industri pertanian juga kerap dimix dengan berbagai bahan pakan sumber serat untuk difermentasi menjadi silase. Nah, tersedianya pakan awetan tersebut lebih menjamin ketersediaan pakan sepanjang musim produksi, menjamin kestabilan kualitas pakan, serta efisiensi penggunaan tenaga kerja. Nah, ini yang terjadi di industri peternakan tadi ya. Nah, di masyarakat pedesaan yang memang tidak memiliki ternak dalam jumlah besar, itu banyak juga yang alasan kepemilikan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba itu lebih sebagai tabungan yang siap diuangkan bila mereka membutuhkan uang. Jadi kalau punya ternak itu untuk simpanan, jadi kalau memang nanti butuh uang, ternaknya dijual, nanti mereka punya uang. Kemudian faktor hitung-hitungan produksi juga belum menjadi perhatian pokok, apalagi efisiensi prosesnya, sehingga wajar bila teknologi seperti silase belum tersentuh secara berkesinambungan. Nah, tapi ini yang menarik, hampir di setiap daerah sebagian para peternak itu sebenarnya telah menghimpun diri dalam kelompok peternak. Ya, ada juga yang belum punya ya kelompok peternak, tapi ada yang sudah membentuk kelompok peternak. Mereka biasanya sudah memperhatikan struktur organisasi dan sebagian juga telah menjalankan unit usaha. Ini yang udah agak maju ya. Nah, mestinya di kelompok-kelompok ini ya yang terbukti mampu menjembatani peternak dengan segala keterbatasan yang tidak bisa diraih bila dilakukan sendiri-sendiri, ya, itu bisa juga di sini ya termasuk dalam usaha mempertahankan ketahanan pakan sepanjang musim dengan biaya yang semakin efisien. Ya, jadi ini bisa jadi solusi sebenarnya terkait masalah silase. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok peternak ini ya, jika sudah membentuk kelompok, adalah dengan dibentuknya unit usaha produksi hijauan fermentasi. Ini jika memang menghendaki. Artinya kita lihat di slide berikutnya ya, beberapa konsep itu dapat diterapkan. Misalnya peternak yang umumnya mempunyai lahan hijauan meski terbatas, itu dapat menyetor kelebihan hijauan saat musim hijauan melimpah, misal saat musim penghujan kepada unit usaha di kelompoknya. Kemudian unit usaha tersebut memproduksi hijauan fermentasi dari bahan baku yang dibeli dari peternak, atau dapat juga kulaan dari daerah lumbung hijauan pakan, atau lebih bagus lagi memang memiliki lahan hijauan sendiri yang bisa dimanfaatkan hijauannya untuk memproduksi hijauan fermentasi ya. Peternak lalu dapat kembali memanfaatkan hasil panen hijauan fermentasi yang diproduksi oleh kelompok mereka setiap saat, terutama saat kesulitan mendapatkan hijauan segar seperti pada saat musim kemarau, bahkan misalnya ada kejadian hujan abu vulkanik ya, karena misalnya ada gunung meletus dan sebagainya. Pembelian pun dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan yang mengedepankan kebijakan masing-masing kelompok, seperti pembelian secara tunai, pembayaran dengan harga dipotong setoran bahan baku hijauan, atau pembayaran kredit yang dibayar berkala, atau menggunakan pupuk kandang sebagai pembayaran, sehingga dapat tercipta kondisi saling membantu dalam rangka efisiensi produksi yang dilakukan secara komunal antara peternak dan pengurus kelompok peternak, bukan lagi berjuang sendiri-sendiri. Nah, bahkan secara lebih luas, kalau produksi hijauan fermentasinya tidak dimanfaatkan oleh kelompok sendiri, bisa juga dijual ke kelompok lain yang membutuhkan sebagai sebuah unit usaha begitu. Jadi berapapun yang diproduksi sebenarnya tetap bisa dimanfaatkan, apalagi silase itu bisa disimpan sangat lama, dan karena tidak dipikirkan sendiri, dilakukan secara komunal, maka tentu akan bisa menghasilkan keuntungan tersendiri seperti di slide berikutnya. Nah, di sini ya kita bahas mengenai contoh salah satu fakta yang umum terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, di daerah istimewa Yogyakarta ya, jumlah ternak ruminansia tercatat pada tahun 2013 menurut Dinas Pertanian daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunung Kidul itu mencapai 40% dari total ruminansia di DIY, jauh lebih tinggi dari Kabupaten Sleman yang hanya mencapai 18% dari total ruminansia di DIY. Nanti ada di tabel 1 di slide-slide berikutnya.
Keadaan ini berbanding terbalik dengan luas lahan pertanian sawah yang notabene menyumbang hijauan dan sisa hasil pertanian sebagai sumber pakan hijauan. Ya. Ini umum sekali terjadi di Indonesia. Daerah-daerah yang justru luas lahan pertanian sawahnya itu sedikit, itu peternakannya justru banyak. Sedangkan yang luas lahan pertanian sawahnya itu banyak, justru peternakannya sedikit. Ya, ini mungkin nanti bisa kita bahas selanjutnya. Nah, karena ironisnya Kabupaten Gunung Kidul hanya mempunyai luas lahan pertanian sawah 14%. Kecil sekali dari total sawah di DIY. Sementara Sleman punya sawah paling luas hingga mencakup 40%. Bayangkan itu. Jauh sekali. Ditambah lagi bahwa sebagian besar sawah di Kabupaten Gunung Kidul merupakan sawah tada hujan yang mengalami masa-masa bero. Ini nanti ada di tabel 2. Hal ini mengindikasikan bahwa ada indikasi kerawanan pakan hijauan di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, wajar karena tidak punya sawah, tidak ada lahan, tapi ternaknya sangat banyak. Pasti ada kerawanan pakan hijauan. Dan wajar saja bila lazim ditemui truk-truk pengangkut tebon atau tanaman jagung dan rumput raja datang ke Kabupaten Gunung Kidul setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Ya, kalau dari pengalaman yang atau pengamatan, ya, lebih tepatnya pengamatan selama ini, tidak hanya di situ, banyak daerah-daerah di kabupaten lain di Indonesia itu yang terutama di Pulau Jawa yang lahan sawahnya luas, biasanya mereka tidak mau beternak. Saya kira itu wajar karena mereka berpikir bahwa dengan lahan pertanian itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak merasa perlu beternak untuk menambah penghasilan. Sementara di daerah-daerah yang memang sawah atau mungkin daerah lahan pertaniannya itu sempit atau susah ditanami karena kekeringan, sering kekeringan, misalnya Gunung Kidul atau mungkin daerah lain yang kekeringan, itu mereka tidak punya pilihan selain beternak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Karena mereka untuk bertani tidak bisa karena lahannya seperti itu. Jadi mau tidak mau terpaksa, tanda petik ya, beternak. Sehingga akhirnya ternak di sana justru banyak pada saat lahan yang bisa menyediakan pakan itu sedikit. Sementara yang lahannya banyak untuk potensi menyediakan pakan justru tidak mau beternak, sehingga peternakannya sedikit, ternaknya juga sedikit, sehingga ya mereka akan kelebihan hijauan ya, yang tentunya akan bisa dijual atau akan dikonsumsi oleh daerah-daerah yang membutuhkan. Seperti ini di paragraf yang terakhir itu, bahwa lazim ditemui truk-truk pengangkut tanaman pakan datang ke Kabupaten Gunung Kidul setiap harinya. Nah, ini adalah tabelnya ya. Ya sudah di kota itu Kabupaten Gunung Kidul bisa dilihat ternak sapi potongnya, wah banyak sekali ya, 134.134 itu tahun 2013. Sapi perah 35, kerbau 45. Total ternaknya itu ada 320.662. Ya, di sini kita bisa lihat ya, semuanya ternak ruminansia, ada sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba. Dilihat dari jumlahnya tertinggi. Kabupaten Sleman, kalau melihat jumlah ternaknya, ya mungkin dibandingkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo justru paling sedikit. Sementara sawahnya itu paling luas, tapi justru ternaknya paling sedikit. Kabupaten Gunung Kidul itu sawahnya paling sedikit, tapi ternaknya paling banyak. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ini lahan pertaniannya di Kabupaten Gunung Kidul, sawahnya hanya 7.000 hektar. Lalu di Kabupaten Sleman itu 21.000 ya, lebih ya. Sementara di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo hanya 15.000 dan 10.000 sawahnya. Bisa dilihat sini bahwa memang sawah terluas ada di Sleman, ternaknya justru paling sedikit. Kabupaten Gunung Kidul sawahnya paling sempit, ternaknya justru paling banyak. Dan ini, pola ini selalu terjadi di hampir semua kabupaten yang lain di Jawa Tengah terutama yang saya amati. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat-lihat, mungkin bisa dilihat-lihat lagi ya, apa benar dugaan saya, di Jawa Timur, Jawa Barat, saya kira mungkin pola ini akan hampir sama. Karena sudah tercukupi dari pertanian, mereka tidak merasa perlu beternak, dan yang merasa tidak mampu bertani terpaksa menambah penghasilan dari beternak. Kemudian faktanya ya, setiap musim kelangkaan pakan hijauan
hampir seluruh peternak di Kabupaten Gunung Kidul itu tidak segan untuk membeli hijauan yang didatangkan dari kabupaten tetangga dengan harga 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan jika mereka menanam sendiri. Berdasarkan perhitungan, kelompok peternak yang mau memproduksi silase bagi kebutuhan anggota kelompoknya sebenarnya mampu menekan biaya pakan hijauan, ya, bisa lebih murah hingga separuhnya. Jadi sebenarnya kalau ada kelompok yang mau memproduksi sendiri itu bisa menekan biaya pakan ini separuh, ya, dibandingkan bila para anggota beli hijauan segar secara eceran sendiri di pedagang hijauan. Nah, hal ini kenapa? Kalau secara kelompok itu bisa lebih murah karena subunit yang dimiliki kelompok itu nantinya dapat memotong jalur pemasaran hijauan pakan dengan membeli, ya, hijauan dari daerah lain dengan tonase yang lebih besar, ya, lebih banyak, jadi belinya lebih banyak, tidak sedikit-sedikit eceran, dan dapat dipergunakan anggota setiap saat dengan membeli, sehingga meningkatkan nilai produk dari segi waktu pemanfaatan dengan harga per kilogram menjadi lebih rendah. Mestinya akan lebih murah kalau dikelola oleh kelompok dibandingkan dengan membeli sendiri-sendiri, ya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini, ya, sebenarnya bahwa silase hijauan pakan itu bukan lagi komoditas internal kelompok peternak, namun kini merambah menjadi komoditas bisnis di hulu peternakan ruminansia, ya. Itu bisa jadi komoditas. Jadi kalaupun tidak dimanfaatkan sendiri, sebenarnya bisa juga dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Tentunya dengan pemasaran yang tepat. Karena orang mau membeli kalau tidak tahu di situ jualan, ya tentunya tidak akan laku. Jadi mestinya bagaimana membuat yang lain tahu bahwa memang itu bisa dibeli. Dan yang jelas itu tadi edukasinya juga dibutuhkan. Bagaimana jangan sampai pakan fermentasi itu dianggap sebagai pakan yang kurang baik, ya, sama saja sebenarnya, tergantung pintar-pintarnya peternaknya memanage pemberiannya, ya. Karena bagaimanapun juga, ya, sebagai pakan potensinya tetap sama dengan pakan yang masih segar, hanya saja memang tidak bisa diberikan sebagai pakan tunggal kalau ingin menghasilkan produksi ternak yang baik. Nah, di sini para pengusaha pengemukan, stocking untuk pemotongan, stak kurban dan akikoh servis akan berpikir 2 kali untuk menanam hijauan sendiri, ya, karena mereka akan butuh lahan dan sebagainya. Sementara mereka tidak berpikir akan jangka panjang memelihara. Mereka akan lebih memilih membeli hijauan fermentasi jika ada, ya, tentunya dengan harga yang masuk akal, bahkan dibanding dengan membeli hijauan segar yang punya masa simpan hijauan terbatas, ya, 1-2 hari. Nah, lihat di sini kepentingannya itu karena masa simpan hijauan fermentasi itu lebih tinggi, ya. Jadi ini adalah keunggulan, ya, dibandingkan dengan hijauan segar, salah satunya. Beberapa orang sudah menangkap peluang ini, ya, seperti Kabupaten Magelang yang mempunyai sumber daya rumput luar biasa tinggi yang mulai menjual hijauan silase ke daerah istimewa Yogyakarta. Mestinya kalau peluang seperti ini bisa dimanfaatkan oleh yang lain juga, mestinya akan bisa mengangkat, ya, usaha peternakan secara keseluruhan di Indonesia. Kalau kelompok-kelompok mau mengambil inisiatif untuk membuat usaha, ya, pakan fermentasi, jadi tidak tergantung harus membeli dari tempat lain, dan tempat lain juga daerah-daerah yang tadinya istilahnya tadi, ya, merasa belum perlu beternak karena sudah tercukupi, seharusnya juga mulai didorong untuk ikut beternak. Jadi potensi pakan mereka juga bisa dimanfaatkan, tidak hanya untuk dijual keluar, tapi kalaupun digunakan untuk dijual keluar, nah, yang kabupaten-kabupaten yang kekurangan pakan mestinya bisa mengatasi pengeluaran yang besar itu dengan berkelompok tadi, membentuk satuan usaha, sehingga akhirnya kulaannya juga lebih murah, tidak berjuang sendiri-sendiri, intinya seperti itu, ya. Kemudian kembali ke silase itu sendiri, ya. Silase hijauan sebenarnya dapat menjawab tantangan kerawanan pakan hijauan, sudah jelas ini, ya. Dapat membantu peternak menyediakan pakan hijauan berkualitas, berkesinambungan sepanjang masa, dan menjadi teknologi terapan yang mampu menjawab tantangan bencana alam. Karena pada saat misalnya ada gunung api meletus, ya, silase ini bisa menjadi solusi untuk pakan ternak. Karena di daerah yang terkena bencana tadi, hijauannya tidak bisa dikonsumsi oleh ternak. Kalaupun mendatangkan dari daerah lain, bisa dalam bentuk silase, atau
Jika sudah punya persediaan silase sendiri, bisa digunakan memberi pakan ternak pada saat waktu itu, misalnya pada saat terkena bencana alam, karena sudah punya simpanan pakan. Jadi itu bisa menjawab tantangan bencana alam itu di situ. Kemudian keterbatasan lahan hijauan dan tuntutan efisiensi sistem usaha peternakan. Jadi dengan lahan hijau yang terbatas tetap bisa memenuhi kebutuhan pakan di musim kemarau karena punya simpanan pakan dalam bentuk silase tadi yang awetan ya. Kemudian untuk tuntutan efisiensi sistem usaha juga bisa masuk karena tidak setiap saat mengeluarkan tenaga biaya untuk membeli pakan. Nah, seperti itu. Nah, kini giliran para peternak yang memutuskan sendiri apakah akan menerapkan teknologi ini atau tidak. Tapi emang saran saya mohon dipikirkan bahwa dimanapun berada, baik di daerah yang cukup hijauan, yang tersedia air sepanjang musim ataupun yang tidak, ini sebenarnya bisa menjadi solusi. Yang daerah cukup pakan bisa mulai membuat untuk dijual ke daerah yang membutuhkan. Nah, yang daerah yang membutuhkan bisa mulai membuat juga di kelompok masing-masing agar tidak perlu terlalu banyak membeli, ataupun sejak awal membeli bisa dalam harga yang lebih murah, sehingga kerugian bisa ditekan lebih tinggi, kerugiannya lebih sedikit. Nah, silahkan diputuskan apakah akan menerapkan teknologi ini atau tidak. Nah, selanjutnya bentuk konservasi hijauan berikutnya yang populer adalah hay. Jadi bagaimana potensi hay di Indonesia? Hay itu adalah hijauan kering ya. Jadi dikonservasi dengan cara dikeringkan. Pada musim penghujan tentunya keberadaan hijauan pakan ternak sangat berlimpah karena memang sangat dipengaruhi oleh distribusi air hujan di setiap bulannya. Sebaliknya, produksi hijauan pakan ternak akan menurun baik kualitas maupun kuantitasnya pada musim kemarau, bahkan dengan semakin kurangnya air. Maka produksi hijauan pakan ternak akan terhambat sampai tidak berproduksi sama sekali. Padahal hijauan pakan ternak yang merupakan pakan utama ternak ruminansia mutlak harus disediakan demi kelangsungan hidup ternak dan untuk kelangsungan berproduksi. Kondisi fluktuasi ketersediaan hijauan pakan ternak yang besar ini sangat berpengaruh bagi kelanjutan usaha ternak ruminansia, sehingga harus ada upaya agar hijauan pakan ternak tersedia sepanjang tahun dengan kualitas nutrisi yang tidak jauh berbeda karena akan mempengaruhi fisiologi tubuh ternak. Hay adalah salah satu teknologi pengawetan hijauan pakan ternak yang sederhana dan telah sangat populer di kalangan peternak Indonesia. Ya. Salah satu yang paling sering dilakukan adalah pengeringan jerami itu, ya, itu tergolong hay juga, ya. Sayangnya karena jerami padi ya, sayangnya karena hijauan pakan ternak berlimpah pada saat curah hujan tinggi, sehingga hay yang dihasilkan oleh peternak itu rendah kualitasnya. Jadi ini hubungannya dengan intensitas sinar matahari ya, karena dengan pengeringan dengan dijemur saat curah hujan tinggi, ya tentu saja tidak bisa kering dalam waktu singkat. Nah, ini akan menurunkan kualitas dari hay yang dihasilkan. Maka perlu adanya sentuhan teknologi sederhana yang dapat memperbaiki kualitas hay di masyarakat, yang notabene adalah satu-satunya teknologi pengawetan hijauan pakan ternak yang betul-betul sudah dikuasai oleh peternak. Hay adalah tanaman hijauan pakan ternak ya, berupa rumput-rumputan atau leguminosa yang disimpan dalam bentuk kering berkadar air 20 hingga 30%. Potensi hay di Indonesia ya. Hay adalah tanaman hijauan pakan ternak berupa rumput-rumputan atau leguminosa yang disimpan dalam bentuk kering berkadar air 20 hingga 30%. Prinsip dari pengeringan yaitu menurunkan kandungan air sehingga aman untuk disimpan, dalam arti dapat menghentikan atau menghambat aktivitas dari tumbuhan itu sendiri dan enzim dari mikrobia yang terdapat di dalamnya, dan menurunkan kandungan air sehingga aman untuk disimpan. Merupakan metode konservasi yang banyak dilakukan karena mencapai 20% dari total produksi hijauan di negara maju, dan pengelolaannya relatif sederhana dan mudah dilakukan. Nah, ini ya penjelasan dari apakah hay tersebut dan prinsip kerjanya. Terdapat dua metode pembuatan hay yang dapat diterapkan, yaitu metode hamparan, merupakan metode yang sederhana
dilakukan dengan cara menghamparkan hijauan yang sudah dipotong di lapangan terbuka di bawah sinar matahari. Setiap hari hamparan dibolak-balik hingga kering. Hai yang dibuat dengan cara ini biasanya memiliki kadar air 20 hingga 30% dengan tanda warna kecoklat-coklatan. Jadi ini yang paling gampang dilakukan, tapi memang kadar airnya masih lumayan tinggi, yaitu antara 20 hingga 30%. Kemudian yang kedua adalah metode pot, dilakukan dengan menggunakan semacam rak sebagai tempat penyimpanan. Hijauan yang telah dijemur selama 1-3 hari nanti kadar airnya akan kurang lebih 50%. Ini lebih tinggi lagi ya. Pemanfaatan hai akan lebih efisien apabila diberikan pada saat tidak ada sumber hijauan, terutama pada bulan Agustus hingga November. Jadi ya, intinya ada dua metode yang dapat atau sering umum diterapkan, yaitu metode hamparan dan metode pot. Kemudian hasil pengeringan ini akan berkorelasi positif dengan cuaca. Pada cuaca baik akan dihasilkan hai yang baik, tetapi pada cuaca jelek akan dihasilkan hai yang jelek. Semakin jelek cuaca akan dihasilkan hai yang berkualitas jelek juga ya. Jadi kalau dia tidak cepat kering, sering terhalang oleh awan, mendung dan sebagainya, biasanya nanti dia kualitasnya akan kurang baik. Dan kandungan nutrien dalam hai yang berkualitas jelek sudah sangat miskin, terutama karbohidrat non-struktural dan provitamin A. Pada konservasi yang baik, sedikit terjadi penurunan kualitas hijauan pakan. Selanjutnya, bagaimana potensi hai di Indonesia ya? Iklim dan zona agroekologi di Indonesia itu memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim basah dan musim kering. Musim kering biasanya jatuh pada bulan Juni sampai September, dan musim basah mulai dari Desember sampai Maret. Ya, di masa ini terjadi perubahan kondisi yang tidak menentu sehingga terjadi pergeseran bulan. Musim kering jatuh lebih panjang sampai bulan November. Dengan iklim dan zona agroekologi Indonesia yang seperti ini, sebenarnya sangat menguntungkan ya untuk pengembangan hai, karena hampir sepanjang tahun itu sesungguhnya cukup banyak sinar matahari, apalagi dengan perubahan kondisi ini. Jadi musim kering itu lebih panjang. Jadi dengan panjangnya musim kering, sebenarnya kalau pada saat itu tersedia hijauan yang bisa dikeringkan dengan metode hai, maka mestinya kualitasnya akan lebih baik karena tidak berubah-ubah kondisi cuacanya. Jadi panasnya cenderung lebih lama. Tapi memang kerugiannya adalah untuk daerah tertentu dengan musim kering yang lebih panjang, akibatnya produksi hijauan juga akan jadi turun atau lebih rendah di daerah yang kekurangan air. Lalu bagaimana di Indonesia? Mengapa lahan untuk pengembangan hijauan pakan ternak ini terdesak ya? Jadi kita bisa melihat mulai dari sistem pemberian pakan ternak ruminansia di Indonesia. Di tahun 1995 total investasi pada peternakan mencapai 1.105 miliar ya. Terdiri dari 40% hulu, 35% produksi dan 25% hilir. Ya. Ada kenaikan investasi hingga 77,61%, dan pada tahun 93 terdapat 21.700.000 usaha peternakan yang terdiri dari 24,81% farm dan 82,4% peternakan tradisional. Jadi masih mayoritas peternakan tradisional. Kemudian sawah panen 3 kali dalam setahun, jerami padi sebagai pakan ternak dengan sistem cut and carry. Memang data ini sudah lama sekali ya, namun sebagai gambaran ya, memang bahwa mayoritas usaha peternakan itu adalah tradisional ya. Kemudian selain panen pada padi sawah yang rata-rata 3 kali dalam setahun ya, itu juga pemberian pakan ternak itu masih menganut sistem cut and carry untuk sebagian daerah. Pada daerah perkebunan kelapa sawit dan karet, sistem tambatan sering digunakan dan sistem pengembalaan itu khusus pada tanaman yang belum dipanen. Usaha intensif dengan sistem cut and carry itu lebih sering dilakukan di Pulau Jawa
Sedangkan kalau semi intensif banyak di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Ternak dibebaskan dan di padang pengembalaan itu sistem ekstensif dan banyak dilakukan di NTB dan NTT, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi dari tiga daerah ini sudah ada perbedaan sistem ya. Jadi yang cut and carry atau menanam rumput untuk dipotong ya, itu memang kebanyakan dilakukan di Jawa. Kemudian pada wilayah pertanian yang intensif, bertani menjadi aktivitas utama, sedangkan sapi atau ternak lain adalah untuk draw and saving. Jadi untuk tabungan, intinya untuk tabungan. Di wilayah semi intensif, sapi adalah sebagai mesin pencukur rumput dan penghasil pupuk ya. Sedangkan pada daerah kering, rudensia adalah yang utama dan bertani adalah sampingan. Nah, ini sama dengan fakta yang tadi kita lihat ya di potensi silase tadi, bahwa daerah kering itu kebanyakan orang beternak dan bertaninya adalah sampingan ya, karena memang kondisi tanahnya yang tidak memungkinkan untuk bertani. Sedangkan wilayah pertanian intensif itu bertani jadi aktivitas utama, sedangkan ternak adalah hanya untuk tabungan. Kemudian kalau yang di daerah semi intensif yang bukan cut and carry, maka ternak itu adalah untuk mencukur rumput ya, istilahnya untuk memanfaatkan rumput yang sudah tersedia banyak di lahan, meskipun sebenarnya jadi tidak peternaknya yang motong, tapi ternak yang langsung memakan, dan juga untuk menghasilkan pupuk untuk tanaman pertanian. Nah, sementara di daerah yang kering ya karena ternak adalah yang utama, maka ya kalau daerahnya seperti di NTB dan NTT itu ternaknya meskipun banyak tapi tidak menggunakan sistem cut and carry, tapi langsung di padang pengembalaan. Sedangkan pertanian adalah sampingan karena memang sulit untuk bertani di lahan yang kering. Pada musim basah pendapatan dari peternakan 29%, tapi pada saat musim kering hingga 49%. Jadi pada saat musim kering justru pendapatan dari peternakan yang lebih diutamakan atau diunggulkan. Faktor pembatas apa yang menjadi penyebab ini semua adalah secara biologi di daerah timur Indonesia musim banyak hanya 3-4 bulan, sehingga air itu jadi faktor pembatas, kekurangan air, sehingga beternak kambing di sini akan lebih menguntungkan karena lebih efisien dalam penggunaan air dibanding sapi. Di Nusa Tenggara juga terjadi dalam 5 tahun sekali musim kering yang sangat panjang. Di sini biasanya ternak dijual dengan harga yang murah ya, karena musim kering yang panjang itu kesulitan untuk mendapatkan pakan. Pada kondisi itu semak dan pohon pun dimakan oleh ternak. Nah, ini berbeda dengan sapi Bali, sapi Madura, domba ekor kurus, dan kambing kacang yang masih bisa menyesuaikan dengan kondisi alam tersebut ya. Jadi di kebanyakan area di Jawa Tengah dan Sumatera Barat itu hijauan telah dikembangkan, mesin pengolah pakan, juga kambing etawa dan sapi Eva telah diperkenalkan ke masyarakat luas untuk meningkatkan populasi ya. Jadi ini intinya adalah perbedaan kondisi iklim di masing-masing daerah. Jadi di daerah yang kering peternak kambing akan lebih menguntungkan. Kemudian sapi maupun kambing yang lokal ya itu cenderung bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alam aslinya ya. Kalau memang sapi Bali contohnya ya memang kebanyakan ada di Bali letaknya, jadi sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi alam aslinya tersebut ya. Berbeda dengan ternak-ternak yang didatangkan dari luar negeri ya, karena memang mungkin iklim asalnya ternak tersebut berbeda dengan di Indonesia. Nah, kemudian sosial ekonomi. Pada pertanian intensif sebagian besar lahan digunakan untuk bercocok tanam tanaman pangan ya, sehingga hanya sebagian kecil petani yang mau melihara ternak dan menanam hijauan pakan ternak ya, dan biasanya sedikit petani yang memiliki sapi atau kerbau. Ini
sesuai dengan fakta tadi yang sudah di potensi Selasa tadi, bahwa di daerah yang pertaniannya intensif itu memang sebagian besar lahan digunakan untuk bercocok tanaman pangan ya, yang memang sudah terbukti bisa mencukupi kebutuhan secara ekonomi, sehingga petani tidak merasa penting untuk melihara ternak dan menanam hijauan pakan ternak, sehingga ya otomatis sedikit petani yang memiliki sapi atau kerbau. Jadi selain pembatasnya iklim, daerah, juga sosial ekonomi ya. Kalau situasinya memang cukup air, kemudian tanahnya subur, biasanya akan mayoritas untuk digunakan untuk pertanian. Peternakannya akan sedikit. Di daerah yang kering, maka secara sosial ekonomi dia akan lebih banyak beternak daripada menanam tanaman pangan misalnya. Pada sistem ekstensif, lahan bukan menjadi pembatas, tapi air dan pakan yang menjadi pembatas ya. Dengan ketiadaan air, maka pakan juga menjadi terbatas. Sehingga di sini petani lebih menyukai ternak ruminansia kecil ya, yang memang membutuhkan air lebih sedikit. Itu pun karena sebagai tabungan. Ya, ayam dan babi biasanya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ruminansia kecil ya biasanya dijual untuk kebutuhan sekolah. Sedangkan ruminansia besar seperti sapi dijual untuk keperluan besar seperti pernikahan atau acara keagamaan. Sehingga nampak jelas bahwa populasi ternak di Indonesia itu sangat dipengaruhi keadaan cuaca. Ya, karena misalnya keadaan cuacanya itu banyak hujan sehingga subur, ya ternaknya sedikit. Kalau cuacanya itu kering, tidak banyak hujan, kekurangan air, maka ternaknya menjadi banyak. Jadi memang benar ini, populasi ternak di Indonesia itu sangat dipengaruhi keadaan cuaca. Nah, jadi biologi dan sosial ekonomi, saya kira cukup jelas ini. Kesimpulannya bagaimana? Sebenarnya Indonesia sangat berpotensi menerapkan metode pengeringan sebagai salah satu bentuk konservasi hijauan pakan ternak, karena diharapkan dapat mensuplai pakan ternak sepanjang tahun. Ya, karena memang sinar matahari melimpah dan hijauan di daerah tertentu juga melimpah, sehingga jika dijadikan hai itu sangat memungkinkan. Nah, alasannya mungkin salah satunya ya ada beberapa ini. Hai adalah satu-satunya metode konservasi yang paling mudah untuk dikuasai peternak di Indonesia. Hai adalah teknologi yang mudah dan murah ya, karena hanya mengandalkan sinar matahari ya, sebagian besar seperti itu, serta potensi panas matahari yang begitu besar di Indonesia. Ya. Nah, kemudian terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi ini di Indonesia, sehingga perlu adanya penyuluhan intensif pada peternak, yaitu menghindari kehilangan nutrisi mulai dari pra, processing, dan pasca pembuatan hai. Ya, kalau memang kita berniat untuk menerapkan ini di Indonesia, maka kita perlu juga harus memperhatikan ya, dalam penerapan teknologi hai ini ada istilahnya manajemen ya, manajemen untuk menghindari kehilangan nutrisi mulai dari pra processing dan pasca pembuatan hai. Ya, ini metodenya ya. Yang pertama adalah umur panen hijauan pakan ternak yang tepat ya. Istilahnya ya, kita panen di saat yang tepat sehingga pada saat nanti diolah menjadi hai itu hasilnya optimal. Kemudian menggunakan peralatan pada saat penjemuran dengan sistem para-para atau atap plastik transparan, sehingga permasalahan curah hujan tinggi pada saat hijauan atau limbah pertanian melimpah dapat diatasi. Jadi meskipun musim hujan ya, pada saat dimana kita berusaha membuat hai, itu tidak menyebabkan penurunan kualitas hai secara drastis, karena dengan menggunakan atap plastik transparan otomatis kita tidak perlu khawatir hijauan yang sedang kita jemur itu akan kehujanan. Jadi ini merupakan cara pemanfaatan sinar matahari tanpa harus dengan peralatan yang mahal, serta kualitas hai dapat diperbaiki. Jadi ini sentuhan teknologi sederhana yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah kualitas hai ini. Jadi tidak serta-merta harus menggunakan mesin pengering misalnya. Jadi tetap menggunakan sinar matahari, tapi kita bisa memperbaiki kualitas hai-nya dengan cara menggunakan atap plastik transparan tersebut dengan sistem para-para ya.
Kemudian penambahan bahan pengawet untuk menekan pertumbuhan jamur sehingga dapat disimpan lebih lama untuk digunakan untuk musim kering yang panjang. Nah, ini memerlukan bahan pengawet ya. Ya mestinya harus dipilih dengan bijak apa bahan pengawet yang cocok bisa digunakan untuk menekan pertumbuhan jamur. Tapi memang ini adalah istilahnya alternatif saja, bahwa ini metode yang mungkin bisa dipertimbangkan, tidak harus dilakukan tapi dipertimbangkan kalau tidak menginginkan misalnya dengan penjemuran dengan sinar matahari tapi menggunakan penambahan bahan pengawet ini. Kemudian di Indonesia yang seharusnya itu berasal dari hijauan segar, tetapi pemanfaatan limbah pertanian ini khususnya jerami padi sangatlah dominan. Jadi kebanyakan hal yang ada di Indonesia itu didominasi oleh jerami padi, ya, sehingga memang kualitasnya tidak bagus. Tidak kita uraikan di awal tadi, ya, dari mulai TDN-nya, proteinnya dan seterusnya memang tidak terlalu tinggi, ya, sehingga hai jerami, ya, tidak dapat diberikan sebagai pakan tunggal, juga harus dicacah sebelum penjemuran. Dan pentingnya penambahan bahan pakan lain sehingga dapat meningkatkan palatabilitas atau rasa atau kesukaan ternak terhadap hai jerami ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke potensi metode amoniasi dan amofir. Ya, amoniasi menggunakan urea, prosesnya adalah proses amoniasi. Kemudian amofir adalah amoniasi fermentasi, jadi gabungan antara proses amoniasi dan juga fermentasi. Kalau amoniasi hanya menggunakan urea, sedangkan amoniasi fermentasi menggunakan urea dan juga probiotik atau starter. Urea itu merupakan NPN, non protein nitrogen, yang dimanfaatkan sebagai suplementasi atau bahan tambahan untuk meningkatkan nilai nutrisi, terutama pada ternak ruminansia yang memperoleh hijauan maupun limbah pertanian sebagai pakan basal dengan kualitas rendah. Sebagai bahan tambahan, urea dapat dipakai dalam berbagai cara dan bentuk. Peran urea sebagai suplementasi pakan itu meliputi peningkatan kecernaan bahan kering, peningkatan kandungan protein, peningkatan asupan bahan kering, peningkatan produksi susu dan juga berat badan ternak. Sedangkan interaksi dengan mikroorganisme yang bersifat menguntungkan berupa efisiensi sintesis protein mikroba, peningkatan produksi N mikroba rumen, penurunan produksi gas metan, serta peningkatan populasi bakteri proteolitik, selulolitik dan amilolitik. Kalau dilihat dari sini, kelihatan sangat bermanfaat, ya, karena bisa meningkatkan nilai nutrisi, kemudian punya peran yang cukup penting juga dalam peningkatan kecernaan, kandungan protein, asupan bahan kering, bersusu, kemudian interaksinya juga bersifat menguntungkan. Ini adalah sisi-sisi positif dari potensi metode amoniasi dan amofir ini. Mari kita bahas lebih lanjut. Namun demikian, sekarang kita bicara tentang sisi negatifnya yang memang perlu kita waspadai, yaitu urea akan bersifat merugikan pada ternak karena dapat bersifat toksik jika penggunaan tidak tepat. Di garis bawah di sini, penggunaan tidak tepat. Jadi selama digunakan dengan tepat, tentunya tidak akan menjadi masalah. Nah, bagaimana bisa memastikan kondisi tepat tersebut? Itu yang paling penting. Sifat toksik tersebut dapat dihindari, ya, jika dosis urea digunakan dengan dosis yang tepat. Jangan sampai kelebihan dan jangan sampai tidak peduli dengan penggunaan dosisnya. Tidak bisa digunakan dalam jumlah sembarangan atau asal beri. Harus diperhitungkan betul jumlahnya. Level urea sebagai suplementasi atau bahan tambahan untuk meningkatkan nilai nutrisi itu adalah antara 3% hingga 5%. Ini adalah batasannya. Ya, kemudian penambahan urea dalam pakan yang dilakukan dengan tidak berhati-hati atau sembarangan, ya, ngawur, ya, dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya turunnya palatabilitas atau rasa atau kesukaan terhadap pakan hasil urean penambahan urea tersebut, ya, terganggunya proses fermentasi dalam rumen. Ini ada gangguan pencernaan dalam rumen ternak, ya,
Dan yang paling parah adalah keracunan. Ya, ternak bisa mati karena penambahan urea yang tidak berhati-hati. Keracunan urea adalah salah satu kondisi yang umum ditemukan pada ruminansia, terutama sapi. Keracunan dapat terjadi secara berkala saat ruminansia mendapatkan akses ke dalam sejumlah besar atau diberi campuran pakan yang mengandung urea dalam jumlah besar tanpa adaptasi terlebih dahulu. Ya, hal tersebut diperparah saat pemberian pakan tidak tercampur dengan baik atau konsentrasi urea tinggi pada pakan basal dengan energi dan protein rendah serta hijauan kualitas rendah. Toksisitas urea ditandai gejala-gejala klinis seperti ketidaknyamanan ternak, ya, tremor, ya, bergetar-getar, hipersalivasi, mengeluarkan air liur banyak, ya, frekuensi pernapasan meningkat, dyspno, kemudian dehidrasi, ya, kemudian temperatur tubuh meningkat, inkoordinasi atau nirumen, kembung, edema paru-paru, dan tetani. Gejala tetani akan muncul sebelum kematian terjadi. Dan gejala klinis pada sapi akan muncul 20 hingga 60 menit setelah mengkonsumsi urea. Sedangkan pada domba gejala tersebut muncul setelah 30 hingga 90 menit. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya peningkatan tajam kadar amonia darah dan kenaikan pH rumen sekitar 8 yang mengakibatkan fungsi normal rumen akan berhenti. Pengobatan klasik pada keracunan urea adalah pemberian larutan asam astat 5 hingga 10% secara oral segera setelah terdiagnosa. Pemberian tersebut kemudian diulang 2-3 jam dengan jumlah setengah dosis awal. Namun demikian, menurut Kurtz 2010, pengobatan menggunakan asam astat dengan konsentrasi lebih dari 10% tidak dianjurkan karena akan menimbulkan iritasi pada esofagus. Lebih lanjut, terapi cairan juga diberikan untuk mengencerkan toksin yang berada dalam sirkulasi darah. Sedangkan antibiotik, antihistamin, dan kortikosteroid diberikan untuk mencegah munculnya akibat sekunder. Nah, kesimpulannya adalah urea dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai cara dan bentuk, seperti misalnya amoniasi, ya. Ini kemudian bisa dicampur dengan molasses, dibuat urea molasses block (UMB), urea molasses mineral block (UMMB), kemudian urea molasses multi nutrient block UMMB juga. Dan kendala utama pada peternakan ruminansia di negara-negara berkembang adalah rendahnya kualitas bahan pakan yang tersedia. Peningkatan nilai nutrien dari bahan pakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam metode pengolahan. Metode tersebut antara lain dapat dilakukan secara fisik dengan pemanasan, tekanan tinggi, penggilingan, dan pencacahan chopper. Metode kimiawi dapat dilakukan dengan asam atau alkali, ya, salah satu. Secara enzimatis dengan penambahan enzim tertentu, serta secara mikrobiologi dengan bantuan mikroorganisme atau kombinasi antar metode tersebut. Salah satu metode yang sederhana dan mudah diaplikasikan adalah metode alkali, ya, alkali dengan menggunakan urea sebagai bahan utama. Urea merupakan sumber non-protein nitrogen yang paling sering digunakan sebagai pengganti pakan protein sejati karena dapat menekan biaya pakan ternak. Sebagian besar urea yang diproduksi digunakan pada bidang pertanian sebagai pupuk kimia, namun pada perkembangannya urea juga digunakan pada bidang peternakan sebagai bahan pakan tambahan. Urea telah digunakan sebagai bahan pakan tambahan pada ruminansia selama lebih dari 100 tahun, jadi cukup lama. Alasan digunakannya urea dalam ransum ternak karena mudah diperoleh dengan harga yang murah. Namun demikian, penambahan urea dalam pakan yang dilakukan dengan tidak berhati-hati dapat menimbulkan dampak negatif seperti turunnya palatabilitas pakan, terganggunya proses fermentasi dalam rumen, dan keracunan. Jadi intinya adalah amoniasi maupun amofer itu berpotensi baik di Indonesia untuk digunakan karena seperti tadi disinggung bahwa untuk bahan pakan yang banyak tersedia kebanyakan adalah bahan pakan yang berprotein rendah atau kualitas rendah, seperti misalnya jerami padi tadi, yang apabila diolah dengan menggunakan amoniasi atau amofer, amoniasi fermentasi, itu akan dapat ditingkatkan kualitasnya.
Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan urea harus betul-betul berhati-hati dengan dosis yang tepat, tidak kelebihan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ternak. Ya, semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat.